Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, masih semangat untuk belajar bahasa Indonesia? Semangat. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Ibu punya anak-anak ini masih semangat sekali untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu mengundang kalian semua untuk berdoa. Berdoanya dalam hati. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Hari ini semua hadir? Hadir. Siapa yang sakit? 4 orang yang sakit? Ya, baik. Jadi semua hari ini hanya ada 13 orang yang hadir, 4 orangnya sakit. Baik, sekarang kita lanjut pelajaran. Kita masuk pada materi bab 3 tentang teks prosedur. Bukan teks produser, teks prosedur. Coba ulang semua. Teks prosedur. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Cerita fantasi. Cerita fantasi. Cerita fantasi itu kita belajar tentang apa saja, Kakak? Anak. Cerita yang berisi hayalan. Ya. Kalau tokoh yang diceritakan dalam cerita fantasi dia memiliki apa? Keajaiban. Oke, anak-anak, tepuk tangan dulu untuk Kelvin. Baik, hari ini kita belajar tentang semua, perhatikan di depan. Hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Di sana ada tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak hari ini yang harus kita penuhi adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Di sana dia bilang, setelah mengamati berbagai contoh teks prosedur, peserta didik dapat menentukan ciri umum, menulis kata atau kalimat sebagai ciri teks dan menentukan ciri teks prosedur. Sudah lihat? Bisa lihat? Oke. Itu adalah tujuan pembelajaran. Lihat di sana yang coba perhatikan di sana ada contoh. Ada gambar di sana. Gambar yang pertama tentang apa? Pisang goreng. Pisang goreng. Kemudian yang kedua, Tarian likulai. Tarian likulai. Siapa yang pernah makan kue pisang goreng? Angkat tangan. Ya, semua hampir pernah makan. Kelvin makan ke tidak pisang goreng? Oh ya. Siapa yang pernah menari likulai? Laki-laki pernah menari? Tidak toh? Ya. Coba perhatikan di sana ada kue pisang goreng dengan tarian likulai. Sudah lihat? Tidak. Kalau sudah lihat, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira dari gambar yang di sana yang kalian tahu apa itu teks prosedur menurut yang itu yang kalian lihat di sana? Baik. Kita lanjut. Hari ini kita belajar tentang ini, ada pengertian teks prosedur, tujuan dari teks prosedur, kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Lihat di sana. Ya, siapa yang bisa jawab di sana? Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan melalui rangkaian tindakan langkah-langkah. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan melalui serangkaian tindakan dan langkah-langkah.
contohnya seperti tadi yang sudah kalian amati, yang ibu tayangkan di depan. Sudah lihat tadi itu? Ada kue pisang dengan Tarian diurai. Nah, coba lihat baik-baik di sana. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan melalui serangkaian tindakan dan langkah-langkah. Jadi tadi kalau kita makan kue pisang tadi, berarti di dalam kue pisang itu yang kita sediakan ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkahnya. Atau tiba-tiba kita makan pisangnya dan terigunya ada di depan. Tidak tahu? Tidak. Berarti kita membuat kue pisang itu ada dia punya alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkahnya. Alat itu seperti, dengar Ibu Om, ada pisau, ya toh? Pisau untuk apa? Pisang. Potong pisang. Kemudian ada wajan. Untuk apa? Tahu wajan ke tidak? Tahu. Kemudian ada bokor untuk kita buat adonan. Langkah-langkahnya, pertama kita buat apa untuk buat kue pisang itu. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua tadi ada tari likurai. Alat yang kita butuhkan adalah Gendrang. gendrang. Jadi kalau seketika kalian sudah gendrangnya sudah dipegang, berarti ada suruhan, ya badannya seperti ini, kaki yang ini di depan. Berarti yang Ibu omong ini dia di dalamnya itu sudah ada kalimat perintah. Jadi sebentar kita belajar pada teks prosedur itu ada kalimat perintah. Jadi dia perintah kita, kaki kananmu dimajukan di depan misalnya, badanmu dibongkokkan misalnya. Itu disebut kalimat perintah. Nah, berarti sebentar kita belajar teks prosedur ada kalimat perintah. Oke, lanjut. Itu adalah pengertian teks prosedur. Kemudian tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan kegiatan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. untuk menjelaskan kegiatan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikuti sebuah proses untuk membuat sesuatu. Itu adalah tujuan teks prosedur. Coba lihat baik-baik. Jadi teks prosedur itu ada punya tujuan. Bisa lihat? Bisa paham yang di sana? Bisa? Bisa paham? Oke, kalau bisa paham lihat lagi. Ini adalah tujuan teks prosedur. Kemudian ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur ditinjau dari segi isinya itu ada 3. Yang pertama berisi panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Contohnya seperti kalau dia berisi panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan seperti yang tadi kalian sudah lihat contoh. Misalnya kami kami membuat kue pisang, berarti harus ada dia punya panduan atau langkah-langkah. Kemudian harus alat dan bahannya. Paham ini? Yang di depan, yang di belakang, yang di berhadapan langsung dengan tembok bagaimana? Pas? Lihat, bisa paham? Coba itu yang pertama. Yang kedua, memiliki batasan dan aturan. Oke. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan pada teks prosedur harus urut. Kalau tidak urut berarti itu disebut tips. Pernah dengar kata tips? Kalau teks prosedur itu dia punya isi kegiatan yang dilakukan pada dia itu harus urut. Kalau tidak urut berarti itu disebut sebagai tips. Kalau tidak urut disebut sebagai apa? Tips. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Kemudian yang bagian B, ciri teks prosedur ditinjau dari segi bahasa adalah sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan berupa kalimat perintah. Yang kedua, kalimat perintah yang seperti tadi Ibu bilang, ya, gendrangnya dipegang seperti ini, kakimu
Yang satu langkah ke depan kakimu. Misalnya kalian mau menari di kura itu berarti harus ada dia punya langkah toh. Jadi itu disebut kalimat perintah. Kemudian yang kedua, memiliki batasan dan aturan tentang bahan atau kegiatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan pada teks prosedur harus lurus. Ya sudah. Yang ketiga, penggunaan kata untuk ukuran. Misalnya kalian, siapa yang pernah makan mie instan? Mie goreng, mie rebus. Siapa yang pernah makan mie instan? Semua toh? Mie instan itu kalian ketika pergi beli di kios langsung dimakan atau bagaimana? Mie instan yang kalian beli di kios, yang kalian sudah makan itu, kalian pergi belinya di kios toh? Ya. Kemudian pulang kalian buat apa? Langsung mie-nya itu dimakan atau diapakan? Direbus. Berarti yang pertama kita buat apa? Kalau mau rebus mie untuk makan, kita kita siapkan mie-nya dulu, ya toh? Ya. Kalian orang, ibu, saya pergi beli mie di kios. Yang pertama saya beli, kemudian pulang saya bikin begini, ibu. Coba. Saya pergi ke kios untuk beli mie. Saya buat mie-nya itu seperti ini, ibu. Saya pulang, saya siapkan ini, kemudian saya buat ini, misalnya saya masak airnya. Atau saya langsung makan saja, ibu makan dengan ini dia punya plastiknya, tidak toh? Coba, siapa yang bisa? Siapa yang bisa omong? Omong sudah yang kau makan mie instan itu. Kan bukan pergi beli di kios, pulang saya langsung makan tuh, satu kali makan sekalian dengan kantongnya, dengan plastiknya, dengan bungkusan. Pasti saya pulang saya begini. Harus kamu makan saja mie ini. Tidak masak. Tadi bilang semua makan mie. Habis saya tanya makan mie-nya bagaimana dia punya prosesnya. Tidak ada yang jawab. Kelvin. Kelvin coba Kelvin makan mie tidak? Makan. Harus Kelvin pergi beli mie di kios. Kelvin pulang buat apa? Buat apa mie? Rebus. Nah, rebusnya itu dia punya langkah-langkahnya seperti apa? Siapkan satu, ya. Kedua, nyalakan api. Ketiga, masukkan air. Pokoknya omong saja pakai air, tidak ada punya bahasa. Masukkan air. Sampai air mendidih. Taruh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kevin. Yang lain makan mentah saja mie. Kevin saja yang makan mie itu dia melalui proses. Baik, itu adalah ciri teks prosedur dilihat dari segi bahasa. Penggunaan kata ukuran. Misalnya Kevin bilang dia siapkan air itu 600 cc. Nah, itu yang disebut kata untuk ukur apa? Ukur perut atau ukur telinga? Ukur air. Yang keempat, kalimat yang digunakan pada teks prosedur memiliki batasan yang jelas. Bisa paham? Anak-anak bisa paham tidak? Oke, sebentar ibu tanya bisa jawab? Bisa. Sebentar ibu tanya bisa jawab? Sebentar, kalau anak-anak itu ada tugas. Setelah ini ibu kalian disuruh untuk mengerjakan tugas. Ya. Jenis-jenis teks prosedur ada berapa? 3. Coba baca. 1. Teks prosedur untuk memandu cara atau menggunakan atau memainkan suatu alat. Kalau memainkan suatu alat itu seperti apa? Yang gendrang itu kita buat apa di itu gendrang? Pukul. Berarti kita memainkan suatu alat. Kemudian ada ini orang seruling. Itu yang disebut memainkan suatu alat tradisional. Kemudian yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya seperti yang tadi kalian buat mie instan.
Itu dia termasuk pada jenis teks yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Contohnya seperti menari likurai. Kemudian menari likurai, TB, nah itu yang teks prosedur melakukan sesuatu. Membuat itu yang kita buat kue pisang, mie instan, kopi. Kopi juga kita buat butuh langkah atau tidak? Butuh alat dan bahan atau tidak? Oke, lanjut. Bisa paham? Jadi materi sebelumnya itu Ibu sudah kirimkan dia punya linknya, share linknya melalui grup WA. Jadi kalian mengiyakan saja kalau saya bilang ada grup WA, kalian bilang ya Ibu. Ya toh? Jadi nanti kalian kalau mau nonton cara melakukan gerakan tari tortor dan cara mencuci tangan yang baik dan benar, kalian silakan klik linknya itu. Yang ada www itu yang disebut apa? Link. Jadi kalau kita klik itu berarti kita bisa nonton sudah. Oh, orang menari tari tortor, orang menari tari likurai itu dia seperti ini, gerakannya seperti ini, ada di video di YouTube, di channel YouTube. Sudah. Jadi sebentar bisa ini, bisa praktek dari ini, sebentar harus dinonton karena ada tugas kalian disuruh untuk setelah menonton itu klik link itu untuk nonton, kalian harus kerja tugas yang ini. Silakan kerja yang ini. Saat ini kerja saja. Tentukan, identifikasilah tujuan teks prosedur dari kedua teks yang kalian nonton melalui link yang dibagikan oleh guru melalui grup WA atau melalui ini apa? Grup Messenger. Coba kerja sudah. Harus aktif itu. Aduh, kok macam grupnya aktif manusia kerja sudah. Waktunya Ibu kasih waktu 20 menit, tetapi nanti saya masing-masing orang membacakan dia punya ini. Tujuan teks prosedur dari yang ini, lihat buku cetak tadi kalian tidak ambil. Nah, ini dari gerakan tari tortor. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kan yang tadi kau sudah lihat. Oh, tujuan dari teks prosedur itu berarti menjelaskan kegiatan. Kemudian tadi yang tari tortor itu dia masuk pada jenis apa? Dia masuk pada jenis teks yang mana? Kalau melakukan sesuatu, nah, oh berarti dia masuk pada jenis teks yang melakukan sesuatu. Kalau cara mencuci tangan ini tiap hari kau praktek toh? Tiap hari kalian praktek tidak cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk mencegah terjangkitnya virus corona. Ya toh? Datang sekolah kita cuci tangan, kita masuk kelas cuci tangan, kita keluar dari ruangan kita cuci tangan. Nah itu ya, kau sudah praktek di dalam itu, kau sudah ada. Kau sudah baca, saya sudah bagikan linknya, kau baca, kemudian sekarang kau mau tentukan dia punya tujuan, ini latihan. Waktunya 1 menit lagi. Tari tortor itu sama seperti kita tentang likurai itu. Jadi tujuannya untuk apa? Oh, dia memandu orang untuk menari tari tortor misalnya. Kemudian dari cirinya itu dia berisi langkah, dia ada panduan dari segi isinya. Oh, jelaskan saja seperti yang tadi saya sudah jelaskan di materi yang awal. Ada ciri-cirinya, ada jenisnya, dan tujuan dari teks prosedur.
Ya, waktunya selesai. Sekarang siapa yang bisa jawab? Oh, kelompoknya ibu bagikan dalam 3 kelompok, ada kelompok A, B, dan C. Dari kelompok A itu ada Kelvin, ada Ferdi, Nah, lihat ibu dulu. Kelompok 1, kelompok A, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 orang yang baca saja. Kemudian kelompok B ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok C-nya hanya permisi 3 orang saja ya. Iya toh? Kelvin silakan. Mewakili kelompok A, silakan baca hasil diskusi. Oh, bukan diskusi ya, itu untuk karya kerja individu. Oke. Tujuan dari teks tari tortor. Tari tortor itu sama seperti kita menarik kita punya tali likura itu. Tujuannya untuk apa? Lihat ini. Memandu orang untuk apa, Kevin? Itu tidak dapat. Dan tadi duduk di depan ibu tapi sebentar. Coba. Jawab. Lihat ini. Tujuan dari tari tortor tadi untuk apa? Kalau mencuci tangan itu angkat tangan. Silakan. Menjelaskan atau menyampaikan langkah-langkah cara melakukan tari tortor dan dari provinsi Sumatera Utara. Ya, sudah. Tujuan dari tari tortor itu bagaimana kelompok yang lain? Kelompok B dan C. Pas. Jangan saya terima kasih. Pas. Pas. Oke. Sekarang yang kedua, ciri-ciri. Kalau tujuan dari yang cara mencuci tangan dengan baik dan benar, coba jawab. Tadi itu kan tujuan dari cara melakukan gerakan tari tortor. Sekarang tujuan dari cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuannya? Untuk menyampaikan cara mencuci tangan dengan baik dan benar agar kita dijauhi dari tersebarnya COVID-19 yang sekarang lagi melanda dunia. Ya, tujuannya untuk menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mencuci tangan dengan baik dan benar itu seperti ini. Agar kita terhindar dari apa? Sekarang apa yang melanda kita? Jadi itu informasi terkini ya, yang lagi tren. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Maksudnya ciri dari teks prosedur yang berjudul cara melakukan gerakan tari tortor. Jawab. 1. Berisi panduan dan langkah-langkah cara melakukan gerakan tari tortor. Iya. 2. 2. Berisi aturan tentang cara melakukan gerakan tari tortor. Baca ulang. Tari tortor. Kok tortor bagaimana? Ulang. Ucapan itu yang jelas, intonasi. 2. Berisi aturan tentang cara melakukan gerakan tari tortor. 3. Isinya pada teks tersebut dapat dijelaskan secara urut. Ya. Itu kalau dilihat dari segi isi. Kemudian kalau dilihat dari segi bahasa, Dari langkah atau cara sudah tahu dari Sumatera Utara sesuai ambil posisi kedua masyarakat dan agar maju sedikit. ya.
Oke, kita lanjut. Sekarang lihat ini. Ini tugas. Tugasnya nanti dikerjakan kemudian dikirim ke sini. Coba lihat tugasnya. Tugasnya ini. Sudah lihat? Tulislah urutan langkah pada teks 1 cara melakukan gerakan tarik tortor. Kemudian ada yang kedua di situ. Setelah kalian mengerjakan tugas itu, tugasnya dikirimkan ke ini. Ada ibu punya email, ada grup WA, kemudian ada grup Messenger. Nanti tugasnya dikirimkan lewat itu. Bisa? Bisa kah tidak? Sudah lihat ini tugasnya. Jadi kalian menjawab saja, bilang iya ibu. Bisa? Ya, bisa. Bukan kau mau kirim, kalau kau tidak ada HP mau kirim lagi. Bisa? Bisa. Oke, baik. Jadi pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan baru kita lanjut. Tetapi sebelum kegiatan ini berakhir, kita buat ini dulu. Refleksi. Jadi dari tadi kita belajar tentang apa? Maksudnya kalian membuatkan kesimpulan. Coba siapa yang bisa? Dari tadi kita belajar tentang apa? Dari tadi kita belajar tentang apa? Dari tadi kita belajar tentang apa? Teks. Ada apa saja yang kita pelajari hari ini? Tujuannya, kemudian ada apa lagi? Ciri-cirinya, ada apa lagi, dan jenis-jenis. Jadi hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Di dalamnya ada dia punya ciri, ada tujuan, dan ada jenis. Kalau teks prosedur hari ini kita belajar tentang teks prosedur itu dia berisi petunjuk. Iya toh? Dia berisi petunjuk untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan melalui tindakan atau kegiatan. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari teks prosedur itu dia menjelaskan sesuatu untuk kita lakukan. Ya atau tidak? Kemudian ada ciri-cirinya, ada ciri dilihat dari segi isinya ada 3, kemudian dari segi bahasa ada 3 juga. Kalau dari segi isi berarti dia berisi panduan. Dia itu kalau dalam teks prosedur dia harus berurutan, tidak jadi harus urut, tidak boleh. Kalau dia tidak urut berarti itu disebut tips. Kemudian yang berikut kita pada segi bahasa. Dilihat dari segi bahasa teks prosedur itu ada 3 juga. Berisi kalimat perintah, kemudian berisi kalimat saran, dan ada berisi tentang penggunaan ukuran. Jenisnya itu juga ada 3. Cara memainkan alat musik, dia memandu orang untuk memainkan alat musik, melakukan sesuatu, dan membuat sesuatu. Bisa? Baik, minggu depan kita lanjut lagi tentang struktur teks. Kalian mengidentifikasi struktur teks prosedur. Jadi minggu depan kita lanjut tentang struktur teks prosedur. Bisa? Oke. Tepuk tangan dulu untuk yang hari ini, yang sudah jawab, ada yang sudah memberikan pertanyaan, ada yang menjawab pertanyaan dari ibu, ada yang aktif, ada yang pasif. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebelum kegiatan ini berakhir, kita tutup dengan doa. Doanya dipimpin oleh berdoa dalam hati saya. Berdiri. Teman-teman, marilah kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Kamu sudah berdoa? Kami membakar Sangat Baik, selamat pagi anak-anak. Minggu depan baru kita lanjut ya. Oke, terima kasih.